Sobat Youth DKI Kanaan dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 7 Agustus 2021. Adapun tema sate kita hari ini adalah Daud muda. Terambil dari 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai dengan 22. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu, terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu, Sibkai, orang Husa, memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. 4 orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Teman, kalian ingat kan bahwa pada masa mudanya Daud pernah berhasil menaklukkan Goliat yang adalah raksasa Filistin yang sulit dikalahkan. Ketika Daud sudah tua, raksasa-raksasa Filistin masih tetap menjadi ancaman bagi Israel. Daud yang sudah tua nih, tentu saja tidak selincah ketika dia sebelumnya melawan Goliat. Dalam sebuah peperangan melawan tentara Filistin, dia merasa letih lesu. Fisik Daud tidak menunjang untuk menghadapi Yisbi-Benob, panglima tentara Filistin yang adalah seorang raksasa seperti halnya Goliat. Jadi teman, apakah Daud tidak sanggup lagi mengalahkan Yisbi-Benob, si raksasa? Tentu saja sanggup, namun bukan melalui tangan Daud sendiri, melainkan tangan Abisai anak Zeruya, salah seorang dari Daud muda yang telah ia bina. Dapat dikatakan nih bahwa Daud sebagai pemimpin tetap berhasil mengalahkan si raksasa Filistin. Kunci kesuksesan Daud ialah keberhasilannya membuahkan Daud muda yang dapat mengulang peristiwa Daud versus Goliat. Abisai sang Daud muda berhasil mengalahkan Yisbi-Benob. Peristiwa Daud muda versus Goliat muda ini terus berulang bagaikan refrain demikian. Daud versus Goliat, Abisai versus Yisbi-Benob, Sibkai versus Saf, Elhanan versus Goliat, Yonatan versus raksasa dengan 24 jari tangan dan kaki. Bagaimana proses pengkaderan ini terjadi, teman? Keteladanan dan pelatihan yang Daud lakukan. Walau nggak sempurna, Daud menjadi teladan iman, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam memimpin bangsa. Kader-kader Daud dipersiapkan lewat pelatihan yang mereka ikuti. Misalnya nih, keikutsertaan mereka dalam peperangan melawan Filistin yang terjadi hampir sepanjang masa pemerintahan Daud. Teman, gereja kita juga harus menyiapkan kader-kader untuk masa depan pelayanan. Para pemimpin rohani maupun awam harus menjadi contoh iman,
kesetiaan, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Kita nih sebagai generasi muda harus diberi kesempatan untuk melayani dan memimpin. Pada pundak generasi muda, tugas pewartaan kabar baik gereja akan dapat dituntaskan. Tetap semangat memberitakan kasih Tuhan ya teman. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, itu dia satu kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjadi daud-daud muda yang melayani Tuhan dan juga mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, sebelum kita menutup saat teduh pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, segala firman-Mu, dan terima kasih juga ya Bapak karena Bapak telah mengumpulkan kami di sini untuk bersatu bersama. Ya Bapak, kiranya melalui saat teduh hari ini kami dapat belajar bagaimana menjadi daud-daud muda, menjadi generasi muda yang mampu melayani-Mu dan juga mewartakan kasih-Mu pada orang-orang di sekitar kami melalui karya kami, melalui perbuatan kami sehari-hari. Ya Bapak, sebentar kami melanjutkan tugas kami pada hari ini, kiranya Engkau terus menjaga kami dan melindungi kami selalu setiap langkah kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Teman-teman, sebelum kalian tutup video satu teduh pada hari ini, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, besok hari Minggu kita bakal ada ibadah online di channel ini, jadi jangan lupa buat nonton ya. Yang kedua, di hari Senin nanti kita juga bakal ada satu bareng lagi di channel ini. Jadi aku mau minta tolong kalian bagikan video saat teduh ini ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan. Nah, teman-teman, yang ketiga, tanggal 13 sampai 15 Agustus kita bakal ngadain virtual youth camp. Jadi untuk kalian yang mau ikutan, boleh banget nih ajak juga teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Nah, gimana ya cara daftarnya? Gampang banget, kalian tinggal pause video ini, terus habis itu scan barcode di sebelah sini. Atau kalian bisa juga daftar melalui link pendaftaran yang dibagikan di grup Line atau WA. Nanti kalian tinggal daftar aja di situ. Yang keempat, kalau kalian punya pergumulan atau pertanyaan, kalian boleh banget nih langsung aja DM Instagramnya Youth GKI Kanaan, karena di situ pertanyaan kalian, pergumulan kalian pasti bakal dijawab. Dan juga dengerin ya podcast Youth GKI Kanaan. Nah, yang terakhir, jangan lupa ya, hari ini kita bakal ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Buat kalian yang mau ikutan, nanti linknya bakal di-share di grup WA dan lain kalian. Jadi, pantengin terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Nah, sekian pengumuman dari aku. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.